Banyak sekali kita di akhir zaman ini ada anak yang tidak mampu melihara orang tuanya yang sudah tua, sehingga dimasukkan ke panti asuhan. Padahal kesenangan dari orang tua mungkin ada berkumpul dan bertemu, dapat melihat anaknya kemanapun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah wa ridul walidain, suhtullah wa suhtul walidain. Amma ba'du. Para pirsawan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang sampai hari ini Allah memberikan karunia kepada kita, panjangnya umur kita, dan kesehatan kita. Salawat serta salam semua tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Para pirsawan yang saya hormati, siapa orang yang paling dekat sekali dengan kita? Yang kalau kita durhaka kepadanya, paling cepat sekali azabnya. Tidak lain adalah ibunda kita yang tercinta. Atau kedua orang tua kita. Karena dialah Tuhan kita yang kelihatan, yang ada di dunia ini. Itu yang wajib kita taati. Kita menyadari semua bahwasanya betapa beratnya orang tua membesarkan kita ini bersama. 9 bulan lamanya ibu mengandung kita. Bahkan sebelum mengandung pun banyak kita jumpai betapa susahnya seorang ibu ketika mulai ngidam istilahnya. Ada yang sampai berbulan-bulan tidak makan. Bau masakan muntah-muntah. Bahkan muntahnya sampai cacing yang keluar. Ini orang tua kita. Ya. Maka tepat sekali kata Rasulullah, ridallah wa ridul walidain, suhtullah wa suhtul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, membuat ridho orang tua dengan 200 tahun ibadah mana yang engkau sukai ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, membuat orang tua ridho lebih aku senangi daripada sholat 200 tahun. Masya Allah. Ini orang tua kita. Ya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita terhadap orang tua. Kita melihat di zaman Rasulullah SAW, pernah Rasulullah didatangi oleh Umar bin Khattab, juga Sayyidina Ali. Apa kata Umar dan Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah, agar saya selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat.
Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umar dan Ali, mintalah kamu doa kepada seseorang yang namanya Uwais Al-Qarnis, yaitu jamaah haji yang datang dari Yaman. Mintalah kamu, kalau nanti kamu bertemu, doa. Berpikir Sayyidina Ali dengan Umar, alangkah hebatnya orang ini. Rasulullah saja menyuruh supaya minta doa kepada saya. Kayak apa sih orangnya? Setiap tahun musim haji, Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab menunggu sampai Rasulullah meninggal, yang namanya Uwais Al-Qarnis belum muncul. Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq 3 tahun setengah. Begitu pula setiap musim haji keliling Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab. Terutama ke jamaah Yaman ditanyakan, adakah di antara haji dari Yaman ini yang namanya Uwais Al-Qarnis? Tidak ada. Itu selalu jawabannya. Sampai Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi bertahun-tahun setelah Rasulullah. Nah, ketika Umar bin Khattab memerintah kira-kira 3 tahun, kemudian musim haji, kembali Umar bin Khattab keliling dengan Sayyidina Ali. Adakah di antara kalian jamaah dari Yaman ini yang namanya Uwais Al-Qarnis, yang mempunyai cacat di pundaknya? Nah, dijawab ada. Gembira sekali Umar bin Khattab dan Ali, ya, telah ditunggu sekian tahun baru muncul. Mana orangnya? Di belakang sedang masak. Hah? Sedang masak? Ia sedang memasakkan kami. Setelah coba panggil, suruh ke depan. Maka kemudian Uwais Al-Qarnis muncul ke depan. Masya Allah. Orang seperti ini yang Rasulullah SAW sampaikan supaya saya minta doa. Benarkah Anda namanya Uwais Al-Qarnis? Betul ya Amiril Mukminin. Coba kamu buka baju kamu yang atas. Saya pengen melihat, katanya di pundakmu ada luka. Setelah dibuka ternyata betul ada luka. Maka kemudian Umar dan Ali, tolong doakan kami. Kaget Uwais Al-Qarnis. Apa enggak terbalik Amirul Mukminin? Saya yang minta doa. Tidak, ini Rasulullah yang memerintahkan agar saya meminta doa kepada kamu. Kemudian Uwais Al-Qarnis pun berdoa untuk Umar dan Ali. Kemudian ditanyakan oleh, sebenarnya apa kehebatan Uwais Al-Qarnis ini? Oleh Rasulullah sudah menentangkan ini. Ternyata Uwais Al-Qarnis dari kampungnya akan menunaikan ibadah haji ini menggendong sebuah bungkusan yang dicandalkan di satu dahan. Dan ketika dibuka ternyata ada orang tua yang sudah jompo, yang makannya pun disendokin oleh Uwais Al-Qarnis pada orang tua. Ketika ditanyakan, wahai Uwais Al-Qarnis, siapakah orang tua ini? Dijawab, inilah
ibuku yang saya rawat, saya gendong dari kampungku sampai tempat ini untuk menunaikan ibadah haji bersama. Subhanallah. Itu birrul walidain atau kebaikan akhlak seorang dengan ibunya. Sehingga Rasulullah yang sudah meninggal beberapa tahun sudah meramalkan. Doanya saja seperti itu. Kemudian bagaimana kita sering mendengar cerita Malin Kundang. Pernah kita mendengar pula kisah dari Gunung Tangkupan Perahu, seorang pemuda yang mencintai ibunya yang bernama Sangkuriang. Malin Kundang merupakan cerita dari ranah Minang karena durhaka kepada ibunya, kemudian dikutuk menjadi batu. Demikian pula Sangkuriang yang karena durhaka kepada ibunya ngotot mau menikahi ibunya, tenggelam di derasnya sungai. Jadi saudara-saudara para pirsawan sekalian saya hormati, azab yang paling cepat datangnya tanpa menunggu-nunggu adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan doa yang paling mustajab adalah doa dari seorang ibu dan bapaknya. Oleh sebab itu lewat kesempatan yang ini, bersyukurlah kita yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua, takzimi orang tua. Buat hatinya ridho. Banyak sekali kita di akhir zaman ini ada anak yang tidak mampu melihara orang tuanya yang sudah tua sehingga dimasukkan ke panti asuhan. Padahal kesenangan dari orang tua berkumpul dan bertemu dapat melihat anaknya kemanapun dia lihat. Mungkin itu kemarahan seorang daripada ibu bapak. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita takzimi orang tua kita yang masih hidup. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, apakah masih bisa kita berbuat kebaikan? Masih. Teruskanlah kebiasaan baik dari orang tua kita yang telah meninggal. Misalnya setiap malam Jumat, ibunya membaca Al-Quran. Teruskan kebiasaan yang sebesar ini. Kalau hari Minggu orang tuanya seling silaturahmi kepada tetangga, teruskan amalan ibu yang sudah meninggal ini. Ini adalah amalan soleh dari seorang anak yang birrul walidain atau berakhlak baik pada kedua orang tua. Mudah-mudahan menjadi tambah wawasan kita bersama dan melecut kita tetap menyayangi orang tua, ya, sehingga akhir hayat beliau dan hayat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.